Halo Capricorn, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya untuk Capricorn. Yang pertama adalah untuk karirnya Capricorn. Yang keluar adalah High Priestess. Kalau ada yang mau resign mendadak, kalau ada yang pengen meledak-ledak gitu di kantor gitu ya, ditahan dulu. Kartu High Priestess ini pendeta tinggi perempuan ngomongin tentang keselarasan harmoni kita dengan yang di dalam kita. Ini adalah kartu tentang mental, batin, spiritual, hal-hal yang kita cari, hal-hal yang kita inginkan gitu. Apakah masih sesuai dengan sekarang dan sesuai untuk masa depan atau enggak gitu. Karena kartu High Priestess intinya tentang perubahan yang dibuat dari dalam diri agar kedepannya lebih baik, lebih bahagia, lebih ajak dalam melangkah gitu. Dalam hal karir, bisnis ataupun peruntungan, kartu ini biasanya keluar saat kita diminta untuk melakukan sebuah perubahan gitu kan. Yang misalnya awalnya udah yakin banget, aduh pokoknya aku harus resign nih madam, gak bisa nih, bos ini nyebelin banget, udah aku A, B, C, aku udah terlalu sabar. Tahan dulu, napas dulu gitu ya. Dilihat dulu, dianalisa dulu. Oke, kalau keluar gimana? Kalau resign gimana? Bisa nggak ngirim ke orang tua? Bisa nggak bayar kontrakan? Boleh resign, tapi adem dulu. Cari dulu alternatif. Atau yakin, oh ya saya ada part time ini madam. Oh ya udah, kalau misalnya udah dilihat dari segala sisi aman, resign. Tapi bedanya adalah saat kita ngerem dulu, kita bisa adem dulu. Kita bisa jernih dulu. Jadi mungkin resignnya bisa baik-baik, bisa pamitan gitu ya, bisa jaga network juga. Beda sama kalau kita ngikutin hawa nafsu kita ngikutin ego kita. Itu walaupun hasilnya sama, prosesnya berbeda. Hasilnya bisa berbeda. Untuk percintaan, susah banget ngomong percintaan. Apa percintaan yang nggak ada? Enggak bercanda ya, ada dong percintaannya Capricorn. Kartu yang keluar adalah Temperance. Kartu Temperance seperti biasa adalah tentang ketika orang menuangkan air ke tempat air yang udah penuh, otomatis akan tumpah gitu. Jadi kayak yang dari kita sendiri yang harus bisa bikin batas ya. Kadang-kadang dalam hal percintaan itu ketika kita udah ketemu seseorang yang kita suka, sangat suka, kita jadi melebur. Aku dan dia jadi kita, jadi kami. Nah, kartu Temperance ini ngomongin tentang segala sesuatu itu ada batasnya. Cinta, hati-hati, jangan berlebihan cintanya, sampai nggak cinta sama diri sendiri gitu ya. Cemburu jangan berlebihan juga, cemburu dikit bagus, cemburu banyak-banyak annoying gitu kan. Akhirnya kita juga jadi nggak logical gitu ya, jadi nggak masuk akal, kita jadi berubah gitu kan, jadi orang yang kita sendiri nggak sukain gitu. Karena itu penting banget buat kita menjaga diri sendiri, penting buat kita untuk taruh batas sama diri kita sendiri, restriction gitu ya, karena kita nggak bisa ngatur orang lain. Pasangan kita di depan kita iya, di belakang kita nggak tahu kan. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur diri sendiri, karena ngatur orang lain itu susah. Jadi lebih gampang, lebih adem, lebih bahagia kalau kita bisa manage diri kita sendiri. Lalu nasihat yang diberikan untuk Capricorn. Kartu yang diberikan adalah The Devil. Kartu The Devil menunjukkan energi negatif, dimana arti kartu The Devil ya sesuai dengan nama kartunya, The Devil. Kalau menurut saya ini bisa hati-hati dalam hal pengeluaran ataupun karir gitu ya, ataupun orang di sekitar yang berhubungan dengan itu. Contohnya nih keluarga gitu, nggak harus selalu tentang karir gitu. Keluarga tapi tiba-tiba pengen pinjam duit banyak tapi ternyata uangnya nggak dipakai untuk hal yang baik gitu ya. Nah dalam hal-hal seperti itu sebaiknya hati-hati. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang terlalu bagus sih, tawarin investasi yang bisa kembali 5 kali lipat dalam waktu seminggu. Nah if it's too good to be true, berhati-hatilah. Kalau emang kayak yang nggak masuk akal, ya udah hati-hati. Ketika kartu The Devil keluar, ini biasanya nggak ujuk-ujuk keluar gitu. Biasanya sudah ada feeling bahwa kayaknya ini nggak bener nih gitu. Kayaknya si ini mau minjem tapi nggak akan balik nih karena kemungkinan dia akan ABCD gitu ya. Ya jangan. Hal-hal semacam itu
biasanya dari kita sudah ada warning dari dalam diri sendiri. Jadi nggak usah overthinking tentang kartu The Devil, tentang kartu nasihat The Devil, karena biasanya nanti kita udah tahu, oh ini nih yang nggak bagusnya. Atau misalnya berhubungan dengan temen gitu ya, wah nggak deh, nggak minjemin dulu atau nggak dibantuin dulu urusan yang kayak gini gitu. Karena kita tahu lebih baik kita menjaga diri sendiri daripada nanti bermasalah. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik saja untukmu, terutamanya semoga sehat, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik, berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.